Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang operator pada bahasa pemrograman C++. Operator merupakan sebuah simbol atau karakter yang dapat digunakan untuk melakukan operasi data. Karakter tersebut dapat dilibatkan atau diterjemahkan sebagai suatu perintah di dalam bahasa pemrograman. Terdapat beberapa jenis operator, diantaranya adalah operator aritmatika, operator compound assignment, operator increment dan decrement, operator relasional, operator logika, dan operator bitwise. Kita akan bahas satu persatu dari masing-masing tipe operator ini. Yang pertama adalah operator aritmatika. Operator aritmatika dibagi menjadi dua kategori, yaitu operator binary dan operator unary. Operator binary adalah operator yang dikenakan pada dua buah nilai atau operan. Sedangkan operator unary adalah operator yang hanya dikenakan pada satu buah nilai. Ada beberapa jenis operator aritmatika. Di antaranya adalah penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulo atau sisa hasil pembagian. Dalam melakukan eksekusi operasi, terdapat beberapa prioritas dari operator aritmatika ini. Yang pertama adalah operator plus dan minus atau positif dan negatif. Ini operasi secara unary atau pada satu nilai bilangan. Kemudian prioritas yang kedua adalah perkalian, pembagian, dan modulo. Dan prioritas yang ketiga adalah penambahan dan pengurangan. Nah, contoh penerapannya di dalam program dapat kita lihat pada kode program berikut ini. Dalam kode program berikut ini, yang pertama dalam fungsi utama ini ada deklarasi variabel yaitu ABCD dengan tipe int. Kemudian variabel A ini diisi dengan angka 2 dan variabel B diisi dengan angka 3. Kemudian variabel C ini sama dengan A ditambah B dan variabel D sama dengan A dikalikan B. Kita lihat hasil dari perkalian. Kita lihat hasil dari program ini adalah seperti ini. C ini adalah hasil operasi penjumlahan atau penambahan dari A ditambah dengan B, kemudian D ini adalah hasil operasi dari A dikalikan B. Hasilnya adalah 6. Kita akan lihat bagaimana prioritas dari sebuah operator ini jika kita tambahkan satu buah variabel lagi, misalnya dengan E. Kemudian kita lihat hasil operasinya, misalnya E sama dengan A ditambah B. Kemudian kita kalikan lagi dengan C. Nah, dalam operasi ini A ditambah B ini adalah ditulis lebih awal daripada B dikalikan C. Tapi berdasarkan prioritas, maka operasi yang akan dilakukan adalah B kali C terlebih dahulu, karena operasi perkalian ini prioritasnya lebih tinggi daripada operasi penambahan. Kita lihat hasilnya. Nah, oke, kita lihat C ini adalah A ditambah B itu sama dengan 5. Kemudian bagian E ini adalah A itu 2. Kemudian B itu B dikalikan C. B dikalikan C itu adalah B. B-nya 3, kemudian C-nya adalah 5, berarti 15. Baru kemudian ditambah 2 yaitu 17. Nah, ini menunjukkan bahwa operasi perkalian itu prioritasnya lebih tinggi daripada penjumlahan. Nah, operasi selanjutnya adalah operasi compound assignment. Terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian.
right shift N, left shift N, bitwise N, dan bitwise exclusive OR. Operator compound assignment merupakan operator yang melakukan perintah modifikasi variabel saat ini dengan melakukan operasi. Sebagai contoh misalnya penjumlahan Z plus sama dengan X, itu artinya sama dengan Z sama dengan Z plus X. Kemudian Z minus sama dengan X, itu artinya adalah Z sama dengan Z minus X. Kemudian Z perkalian kali sama dengan X, artinya adalah Z sama dengan Z kali X. Z bagi sama dengan X, itu artinya sama dengan Z sama dengan Z bagi X. Kemudian Z right shift N2, itu artinya adalah Z sama dengan Z right shift 2. Kemudian Z left shift N sama dengan 2, itu artinya adalah Z sama dengan Z left shift 2. Kemudian Z dan sama dengan 2, itu artinya adalah Z sama dengan ZN2. Kemudian Z eksklusif OR sama dengan 2, itu artinya adalah Z eksklusif OR 2. Nah, ini adalah contoh compound assignment operator. Di sini kita lihat setelah fungsi utama atau pada fungsi utama ini ada deklarasi variabel A dan B. Kemudian bertipe int dan B ini sudah ada nilainya 3. Kemudian A sama dengan B. Kemudian A sama dengan plus sama dengan 2. Itu artinya adalah A sama dengan A plus 2. Dan cetak hasil dari A. Kita lihat hasilnya. Oke, pertama-tama A ini masih belum diisi sebuah angka, variabel A, kemudian variabel B sudah diisi angka 3. Kemudian A sama dengan B itu artinya adalah A sama dengan atau diisi dengan apa yang ada di variabel B, yaitu 3. Kemudian A plus sama dengan 2 itu artinya adalah A sama dengan A plus 2. A sebelumnya adalah 3, berarti A yang baru ini adalah adalah 3 ditambah dengan 2, yaitu sama dengan 5. Operator yang selanjutnya adalah operator increment dan operator decrement. Operator increment atau plus-plus merupakan operator yang berfungsi untuk menambahkan satu nilai pada operan. Jadi ini sama dengan operator penambahan 1. Kemudian operator decrement merupakan operator yang mengurangkan nilai pada satu operan. Jadi kalau increment itu ditambah 1, kemudian kalau decrement itu dikurangi 1. Nah, bentuk operatornya adalah plus plus X atau plus minus minus Y. Ada juga yang di belakang, yaitu X plus plus dan Y plus plus. Jadi ada dua, bagian pertama itu operatornya ada di depan, dan yang kedua adalah operatornya ada di belakang. Nah, ini disebut dengan pre-increment dan post-increment. Jadi kalau pre itu terjadi penambahan di awal, sedangkan di awal sebelum operasi, sedangkan post-increment itu adalah terjadi penambahan di akhir atau setelah terjadi operasi. Kita lihat contoh program dari increment dan decrement ini. Nah, ini adalah contoh program increment dan decrement. Pada fungsi utama, kita mendeklarasikan dulu 4 buah variabel, yaitu A, B, C, D bertipe int. Kemudian variabel A ini diisi dengan angka 3 dan variabel B ini diberikan operasi pre-increment A. Kemudian kita cetak antara A dan B. Yang berikutnya variabel C diisi dengan angka 3, kemudian D ini operasi post increment pada C, kemudian kita cetak hasil dari C dan D. Nah,
baris yang bagian yang pertama dan bagian yang kedua ini merupakan operasi yang sama, hanya saja pada bagian yang pertama ini kita menggunakan pre-increment, sedangkan pada bagian yang kedua yaitu variabel D ini kita menggunakan post-increment. Kita akan lihat hasilnya apa perbedaan dari pre-increment dan post-increment. Oke, pada bagian yang pertama ketika kita melakukan print out dari variabel A ini adalah berisi, pertama-tama A ini berisi angka 3, kemudian B itu sama dengan A plus A, pre-increment A. Nah, B ini karena di sini ada pre-increment, maka yang dilakukan adalah pre-increment-nya dulu. Jadi A ini dengan operasi pre-increment plus A berarti A sama dengan 4, kemudian B-nya juga menjadi sama dengan 4. Maka ketika kita lihat hasilnya adalah A sama dengan 4 dan B sama dengan 4. Sedangkan pada bagian yang kedua ini C itu sama dengan 3 nilai awalnya, kemudian D itu sama dengan C post increment. Artinya karena ini post, maka operasi sama dengannya ini yang dilakukan terlebih dahulu, sehingga D itu masih sama dengan C yang semula yaitu C 3, berarti D itu sama dengan 3, kemudian C-nya kemudian dilakukan operasi post increment, C-nya baru berubah menjadi 4. Sehingga ketika ditampilkan ke layar C ini bernilai 4 karena sudah ada post increment-nya, sedangkan D itu masih bernilai 3 karena nilai C-nya itu belum ditambah ketika dilakukan operasi ini. Nah, ini adalah perbedaan bagaimana pre-increment dan post-increment. Oke, operator yang keempat adalah operator relasional. Operator relasional dan komparasi ini akan selalu menghasilkan nilai boolean true atau false. Jadi operator relasional atau operator komparasi ini adalah operator yang dipakai untuk membandingkan dua buah bilangan. Nah, daftar operator dari relasional itu ada sama dengan yang simbolnya adalah double sama dengan, kemudian tidak sama dengan atau tanda seru sama dengan, kemudian lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Nah, simbol-simbol ini, operator ini digunakan untuk membandingkan dua buah bilangan. Bagaimana implementasinya di dalam program? Mari kita lihat contoh program berikut ini. Pada program ini adalah contoh operator relasional atau komparasi atau perbandingan. Kita akan lihat di sini. Dalam fungsi utama, kita deklarasikan terlebih dahulu sebuah variabel dengan nama nilai bertipe bool. Bool ini artinya adalah boolean yang nilainya adalah true atau false, benar atau salah, atau 1 dan 0. Kemudian nilai ini sama dengan hasil dari operator komparasi, yaitu 3 lebih besar dari 2. Nah, apakah betul 3 itu lebih besar dari sama dengan 2? Maka hasilnya adalah benar atau true. Jadi nilai yang terkandung dalam variabel nilai ini adalah true. Kemudian yang kedua adalah nilai sama dengan 2 lebih besar dari 3. Nah, 2 itu pernyataan 2 lebih besar dari 3 itu adalah pernyataan yang salah. Maka nilai ini, variabel nilai ini memiliki isi atau nilai yaitu false. Kemudian kita lihat hasil outputnya. Output yang pertama, karena 3 lebih besar dari sama dengan 2 itu bernilai benar, maka nilainya adalah 1 atau true. Kemudian pernyataan yang kedua, 2 itu lebih besar dari sama dengan 2 itu lebih besar dari 3 itu bernilai false, maka nilainya adalah 0. Nah, operator yang kelima adalah operator logika. Operator logika ini hampir sama sih dengan operator relasional atau komparasi, karena operator logika ini juga digunakan untuk membandingkan nilai dua variabel atau lebih. Hasil operasinya juga akan menghasilkan nilai boolean, yaitu true dan false. Nah,
Seperti apa operator logika ini? Ada 3 jenis. Yang pertama adalah AND, kemudian ada OR, dan ada NOT. AND simbolnya adalah double done ya. Ini akan bernilai benar jika semua kondisi itu bernilai benar. Jadi nilai-nilai yang dibandingkan itu semuanya bernilai benar. Sedangkan OR akan bernilai benar apabila salah satu kondisi itu memiliki nilai benar. Dan NOT ini digunakan untuk membalik satu kondisi. Jika kondisinya bernilai benar kemudian diberikan operasi NOT, maka akan menghasilkan nilai kebalikannya yaitu false. Oke, kita lihat bagaimana implementasinya di dalam program. Nah, berikut adalah contoh program implementasi dari operator logika. Pada fungsi utama, kita deklarasikan terlebih dahulu sebuah variabel nilai bertipe bool sama dengan yang sebelumnya. Kemudian, nilai ini merupakan hasil perbandingan. Ya. Misalnya yang pertama, pernyataan yang pertama adalah 5 itu sama dengan 5, maka ini bernilai true. Kemudian dibandingkan dengan operator AND, 3 lebih besar daripada 6, maka bernilai false. True and false, maka tidak memenuhi syarat kedua-duanya true, maka dia bernilai false. Kemudian yang kedua adalah OR, operator OR. Pernyataan yang pertama ini adalah 5 sama dengan 5 bernilai true, OR, operator OR. Kemudian pernyataan yang kedua 3 lebih besar daripada 6, ini adalah false. Maka true or false ini hasilnya adalah true karena salah satunya bernilai true. Oke, jadi pada operator AND kedua-duanya harus bernilai true baru menghasilkan nilai true. Sedangkan pada operator OR ini salah satu bernilai true maka hasilnya adalah true. Maka dari program ini dapat kita lihat hasil nilai yang pertama bernilai false dan nilai yang kedua bernilai true. Kita lihat hasilnya. Nah, dari pernyataan yang pertama ini bernilai false, sedangkan pada bagian yang kedua bernilai true. Oke, dan operator yang ke-6 adalah operator bitwise. Operator bitwise digunakan untuk melakukan manipulasi nilai yang ada di dalam memori. Operator ini hanya dapat digunakan untuk tipe data char, integer, dan long int. Operator bitwise dilakukan dalam bentuk atau dalam operasi bit per bit atau binary. Jadi tidak nampak pada operator angka yang tampil di monitor, tapi pada bagian binary yang ada di memorinya. Ada beberapa jenis operator. Yang pertama adalah bitwise AND, kemudian bitwise inclusive OR, kemudian NOT, unary complement atau bit inversion. Kemudian ada SHR itu shift bit left dan SHR shift bit right. Jadi geser ya, SHL dan SHR itu, SHL itu geser kiri, sedangkan SHR itu geser ke kanan. Sebagai contoh ada buah-buah bilangan yang akan saya contohkan berikut ini. Nah, ini adalah contoh bilangan. Sebuah bilangan 163. 163 itu ketika kita hitung dengan biner, bilangan biner, maka hasilnya adalah 10100011. Kemudian kita punya bilangan yang kedua adalah 57. 57 itu nilainya dalam bilangan biner adalah 00111001. Kemudian kita lakukan operasi XOR. Kita lakukan operasi XOR. Maka operasi XOR ini adalah cirinya adalah jika kedua bit itu, kedua bilangan yang diperbandingkan itu sama, maka bernilai 0. Tapi jika beda bernilai 1. Sebagai contoh misalnya 1 XOR 1 itu karena sama nilainya 0. Kemudian 1 dan 0 ini karena beda nilainya 1. 0 dan 0 karena sama nilainya 0. 1 dan 0 karena nilainya beda 1. 1 dan 0 karena nilainya beda nilainya 1. Kemudian 1 dan 1 karena sama nilainya maka hasilnya adalah 0. Kemudian 0 dan 0 karena sama hasilnya adalah 0, dan 1, 0 ini karena beda hasilnya 1. Sehingga hasil operasi XOR antara 165 dengan 57 adalah 100111010. Nah, ini kalau kemudian dikonversi ke dalam bilangan desimal hasilnya adalah 154.
Nah, XOR ini merupakan operasi bitwise. Oke, kita lihat bagaimana implementasinya di dalam program. Nah, ini adalah contoh implementasi dari operasi bitwise. Yang pertama, kita deklarasikan dulu 3 buah variabel yaitu A, B, C dengan tipe integer atau int. Kemudian kita masukkan nilai A, kemudian kita masukkan nilai B. Nah, kemudian C ini kita atur dengan A XOR C, operasi XOR. Nah, kita lihat hasilnya 163 misalnya, kemudian di bagian B adalah 57. Nah, ini adalah seperti yang saya contohkan pada penjelasan tadi. Kita lihat hasilnya adalah 154. Nah, ini adalah hasil dari operasi 163 XOR 57 yaitu 154. Oke, sampai di sini materi tentang operator. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.